Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, biar kita tambah semangat, kabar jawabnya harus semangat juga. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Siap? Siap. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, terima kasih buat kalian semua atas semangatnya. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar di sekolah kita tercinta, yaitu sekolah SMK plus Qurrata A'yun. Untuk sebelum pembelajaran dimulai, untuk KM silahkan untuk memimpin baca doa terlebih dahulu. Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma barijtu min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelum itu alangkah lebih baiknya kita memurojaah terlebih dahulu untuk hafalan yang sesudahnya kita hafal, karena dengan murojaah itu kita bisa teringat lagi ya. Seperti biasa, silahkan baca Quran surat Luqmannya semuanya bareng-bareng aja dari Ta'uz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Itu nanti hafalannya ditambah lagi ya. Pokoknya nama insya Allah kalian harus menjadi penghafal Al-Quran, harus menjadi hafiz Al-Quran. Sekolah di sini teh mudah-mudahan. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sebelum ke pembelajaran dimulai, kita absen dulu ya. Muhammad Aswad, Isep Muhammad Saiful Rahman, Anissa Putri, Merlin Febriana. Alhamdulillah, berarti hari ini kelas kita semuanya sekolah. Tidak ada yang sakit ya, dan tidak ada yang izin. Oke, anak-anak, sebelum ke pembelajaran dimulai, sebelumnya Ibu mau bertanya nih. Karena kalian ini sudah masa remaja, ya, masa remaja di mana masa paling puber, karena di tingkatan SMK itu remaja itu selalu ingin apa? Selalu ingin tahu, terus selalu ingin mencoba. Yang namanya remaja pasti tidak terlepas dari yang namanya pergaulan. Ya, yang nama apa? Pergaulan. Pergaulan bebas. Adapun dampak dari pergaulan bebas itu sangat banyak, sangat banyak. Sebelumnya, mengapa kita dilarang untuk mendekati pergaulan bebas? Ada yang tahu?
Silahkan, Lisni apa? Karena bisa merusak moral dan spiritual, Karena bisa merusak merusak moral moral dan spiritual, melanggar nilai-nilai agama, mengganggu kesehatan dan berisiko menyebarkan penyakit, juga mengganggu psikologi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat saudara Lisni. Yang paling utama itu adalah merusak moral ya, merusak moral, mengganggu psikologi. Sebelum ke pemateri, Ibu mau menjelaskan tujuan pembelajaran dari materi ini itu apa sih yang harus kita capai, apa sih yang harus kita tuju. Salah satunya kita harus memahami pentingnya menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Yang kedua, kalian harus bisa menjelaskan sedikitnya dari dampak pergaulan bebas dan perbuatan zina dan menerapkan nilai keseharian-harian gitu. Jadi membiasakan diri, menerapkan diri untuk selalu menghindari pergaulan yang bebas, apalagi sampai perbuatan zina. Nah, itu adalah salah satu tujuan pembelajaran dari kita ini. Oke anak-anak, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sekali lagi, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Kalian bisa lihat dari layar yang di depan, yaitu menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Mungkin bukan pernah sering mendengar ya, kita harus menghindari perbuatan zina gitu. Ada juga dalil yang menguatkan dalam konteks ini. Ada yang tahu gak di antara kalian? Silahkan. Dalil untuk menghindari perbuatan zina. Ayo, siapa? Oke, saudara Alif, silakan. Apa dalil untuk menjauhi perbuatan zina? Yang lainnya dengarkan ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, di sini ada ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wasaan sabila. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Innahu kana fahisyatan, sesungguhnya perbuatan zina itu adalah jalan yang sesat, wasaan sabilan, dan jalan yang sesat, perbuatan tercela dan jalan yang sesat, gitu ya. Itu dalilnya. Nah, lihat. Karena yang namanya zina bukan hanya perbuatan saja, apalagi untuk perempuan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu adalah semua aurat, terkecuali apa? Telapak tangan dan wajah. Berarti selain dari itu hukumnya aurat jika diperlihatkan kepada lawan jenis. Kalau untuk laki-laki batasan aurat itu dari mana ke mana, A? Dari pusar sampai ke lutut. Berarti selain itu enggak ya. Kenapa perempuan lebih banyak auratnya dibanding laki-laki? Nah, di sini ada menjaga pandangan juga harus ada batas-batasannya ya. Menjaga pandangan yang ada pada Quran surat An-Nur gitu. Zina mata. Karena memandang, kan dalam Islam juga tidak boleh kita memandang resep gitu sampai kan kamu mengeluarkan syahwat, itu sama, tidak boleh ya. Yang kedua juga ada zinah tangan. Ada ya, zinah tangan ketika tangan apa? Ketika tangan berpegangan dengan lawan jenis, ya. Nyoba-nyoba berpegangan we. Nah, itu kan akan menimbulkan zina, yaitu zina tangan. Ada lagi zina telinga. Kalau zina telinga apa? Mendengarkan. Contoh misal ada yang teteleponan, assalamualaikum yang. Nah, dijawab oleh perempuannya, waalaikumsalam beb. Nah, itu kan yang namanya kebawa perasaan itu pasti akan mengeluarkan apa? Mengeluarkan syahwat.
Makanya awas di sini kalian bisi ayah nu teleponan ya sampaikan ke menyebutkan ayang itu kan belum waktunya. Itu jinah apa? Jinah telinga. Ada lagi jinah kaki. Ketika apa? Nah, ketika melangkah. Kita berniat misalkan apel pasti dilangkahkan oleh kaki. Dengan niat tersebut maka kaki tersebut adalah termasuk zina kaki. Jadi hampir semuanya itu zina gitu. Apalagi yang paling disebut dengan yang paling puncak itu disebutnya zina hakiki, yaitu sampaikan ke perbuatan sesuatu. Naudzubillah ya. Naudzubillah. Nah, salah satunya menghindari situasi yang mengarah pada zina. Karena sekarang mah bukan hanya pada niat saja, ada kesempatan pasti dilakukan. Salah satunya hindari sekali lagi sing keras, hindari berpacaran. Oke, kalian ada yang pacaran? Tidak. Ya, insya Allah ya, siswa SMK Korotayun mah tidak boleh berpacaran. Karena itu sudah ditetapkan dan sudah dijelaskan dalam agama juga bahwa yang namanya pacaran hukumnya haram. Definisi haram itu apa? Dilakukan apa? Haram, dilakukan mendapat dosa, ditinggalkan mendapat pahala. Jadi kalau ada yang berpacaran itu hukumnya dosa. Haram, berarti lebih baik dihindari, ditinggalkan. Karena gini, termasuk tadi ada zina tangan, dari mata turun ke hati, dari hati turun ke tangan. Tadina tangan diam karena hati sudah tergiur melihat kecantikan, melihat kegantengan, kata dia mah akhirnya berjabat tangan, mapai karena segala naudzubillah, terjadilah zina. Yang kedua ada jauhi tempat sunyi. Kita oleh Islam dilarang untuk berkholwat. Berkholwat ini apa? Berduaan di tempat yang suci, di tempat yang sunyi. Itu berduaannya antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan mah dua-duanya gak apa-apa ya. Yang laki-laki dan perempuan berduaan di tempat yang sunyi itu tidak boleh. Itu namanya berkholwat. Terus hindari kemesraan. Ya, sudah bisa terbayangkan? Ini adalah salah satu sintak pertama ya. Ibu mau menjelaskan atau menceritakan kisah nyata dari pergaulan zina itu, termasuk tadi salah satunya. Dari pergaulan zina sehingga menjadi korban dari perzinahan itu awalnya dari pergaulan bebas gitu. Banyak kisah nyata, banyak realita sekarang perempuan yang jadi korban. Ya, perempuan banyak. Ketika mohon maaf, ketika seseorang laki-laki dan perempuan melakukan yang dilarang oleh Allah, terus terjadinya hamil di luar nikah, itu yang banyak korbannya adalah perempuan. Satu, korban perempuan itu otomatis sudah tidak apa lagi? Tidak perawan lagi. Bakal kelihatan perempuan mah. Kedua, pasti ada akibatnya, yaitu hamil di luar nikah. Naudzubillah. Banyak gak yang seperti itu sekarang? Ada yang kalian langsung melihat pada kenyataannya? Ada ya, naudzubillah. Nah, untuk kita mah harus harus dihindari hal-hal yang seperti itu teh, ya. Jadi alangkah lebih baiknya berteman dengan orang-orang yang baik, lingkungannya juga baik. Oke, anak-anak sekalian, karena ibu di sini metodenya PBL, problem based learning, kita sekarang akan membuat kelompok, ya. Silahkan untuk bikin 3 kelompok, tapi sebelumnya yang ibu diambil sekarang metodenya, jadi 2 duduk,
2 nguriling gitu ya. Silahkan untuk dijadikan 3 kelompok. Saling berhadapan. Silahkan. Udah ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, duduk dulu. Tadi untuk pemaparannya globalnya udah Ibu jelaskan. Silahkan kalian diskusi satu sebab-sebabnya, sebab-sebab ke pergaulan bebas itu apa ya. Awal mula dari melaju ke pergaulan bebas dan perbuatan zina itu apa. Yang kedua, dampaknya. Dampak dari apa? Dampak dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan yang ketiga yaitu cara menghindarinya bagaimana. Ketika kita sudah ada sebab, sudah ada dampak, cara menghindari ke perbuatan bebas dan perbuatan zina itu bagaimana? Paham? Siap, paham. Oke, silahkan untuk berdiskusi, waktunya 30 menit ya, diskusi tersebut. Oke, cepat-cepat. Jadi yang 2 orang itu menganalisis dari hasil kelompok ini. Silahkan. Sok ngobrol naon we. Nah, jadi ini menganalisis Oke, ini tambahkan lagi ya, lebih kata-katanya lebih apa ya, masuk ke realita keseharian, terus dijabarkan lagi ya hasil diskusinya. Ini sudah, oke, itu masih kurang, tambahin lagi poin-poinnya, silahkan. Lebih berkembang lagi pemikirannya. Oke, anak-anak sudah beres? Kelompok 1 sudah beres? Kelompok 2 sudah beres? Oke, bagus, kerja yang bagus. Kelompok 3 sudah beres? Sudah. Luar biasa, kalian emang palalinter. Mana lembar kerjanya ada? Coba Ibu lihat dulu. Kelompok 1. Ya. Cara menghindari pergaulan bebas. Oke. Ini tadi tugasnya apa? Sebab-sebab terjerumusnya. Ini tadi diskusi, ide-ide dari semuanya. Bagus kalian. Ini tentang cara menghindari perbuatan zina. Oke. Tepuk tangan dulu buat kalian semuanya. Sekarang ke tahap yang berikutnya. Siapa yang mau presentasi pertama? Silahkan. Siapa dulu? Dari kelompok mana dulu? Oke, kelompok 1. Mau siapa? Ke depan aja semuanya. Ke depan aja semuanya. Tolong yang lainnya perhatikan ya ketika teman-teman kalian sedang presentasi di depan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila. Perkenalkan, nama saya Siti Jahra. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kurniawan. Saya di sini akan mempresentasikan cara menghindari pergaulan bebas. Silahkan presentasikan. 1. Tingkatkan kesadaran diri. Pahami dampak negatif pergaulan bebas terhadap masa depan, kesehatan, dan Tetaplah berpegang pada prinsip dan fokus pada hal-hal yang membawa manfaat jangka panjang. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat kelompok 1. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, bagus, bagus. Yang kompak semuanya. Bagus, bagus, bagus. Oke. Lanjut ke kelompok 2. Mana kelompok 2? Silahkan kelompok 2 ke depan. Berarti kelompok 1 dan kelompok 3 perhatikan ya. Silakan di tengah. Oke, di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang cara menghindari perbuatan zina. Ada beberapa poin untuk menghindari perbuatan zina, diantaranya 1. Memperkuat iman dan takwa dengan cara meningkatkan hubungan dengan Tuhan melalui ibadah, doa, dan mempelajari ajaran agama yang melarang zina. 2. Jaga pandangan, menghindari melihat hal-hal yang dapat memicu hawa nafsu seperti konten tidak senonoh atau situasi yang menggoda. 3. Pilih pergaulan yang baik dengan cara bergaul dengan teman-teman yang memiliki nilai moral dan agama yang kuat serta menjauhi lingkungan yang mendorong perilaku negatif. 4. Batasi interaksi lawan jenis, menghindari berdua-duaan atau berada dalam situasi yang bisa menimbulkan godaan atau fitnah. 5. Sibukkan diri dengan kegiatan positif seperti gunakan waktu yang luang untuk hal-hal bermanfaat seperti belajar, bekerja, atau mengikuti kegiatan sosial yang membangun. 6. Menikah bila mampu. Bagi yang sudah mampu, menikah adalah solusi yang dianjurkan untuk menyalurkan kebutuhan secara halal dan sah. Selalu ingat dampak buruk zina terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat serta berkomitmen untuk menjauhinya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa untuk kelompok 2. Dilanjut kelompok 3. Silahkan. Mana kelompok 3? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 dan berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sebab seseorang terjerumus dalam pergaulan bebas dan perbuatan zina. Meliputi beberapa poin. Poin pertama, Lemahnya iman dan moral, kurangnya pemahaman dan pengalaman nilai agama atau norma sosial yang mengatur perilaku. mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semuanya bagus, bagus, bagus.
Ya, terima kasih untuk anak-anakku tercinta. Kalian tadi sudah diskusi yang luar biasa, saling lempar ide, saling berpendapat yang mana membuahkan hasil, ya, membuahkan hasil. Salah satu evaluasinya untuk kita ke depannya, ini semoga menjadi salah satu wasilah supaya kita bisa lebih menjaga diri, lebih menjaga kehormatan, apalagi untuk seorang perempuan. Banyak kehormatan yang harus kita jaga, banyak kehormatan yang harus kita bina, jaga. Yang salah satu menjadi patokan untuk ibu sendiri, ketika kita menjaga dari segala halnya, insya Allah nanti juga Allah akan sandingkan dengan orang yang terjaga juga. Untuk kedepannya ya, tidak bosan-bosan untuk supaya kita memperbaiki diri yang lebih baik lagi. Itu nanti tugasnya dikumpulkan. Oh iya, mana tugasnya? Untuk portofolio ya. Nanti ibu ditilai untuk kedepannya. Sudah ada bayangan nggak? Sudah ya? Apalagi kita bisa melihat ke arah layar lagi sebentar. Yang namanya zinah itu terbagi pada dua. Ini supaya kita bisa merefleksi dan tahu ya, menjadi dua. Satu ada zina muhson, dua ada zina goer muhson. Kalau zina muhson itu apa? Oke, pernikahan yang sah. Jadi zinah muhson itu seseorang yang sudah menikah atau yang lagi menikah, ya, yang sudah menikah terus melakukan hal itu bersama orang lain, itu disebutnya dengan zinah muhson. Salah satu hukuman zinah muhson itu apa? Zinah muhson itu hukumannya yaitu diranjam. Diranjam sampai meninggal. Jadi ada yang seperti ini, mau diranjam ataupun disimpan di tempat yang rame, ya, pakai ikat tali. Terus ada juga di baledogan, dilempar batu. Tidak apa-apa sampaikan dia itu meninggal. Gimana tuh kata seorang teh, takut dosa pas di baledog kita meninggal ya langsung. Tidak apa-apa, karena itu sudah menjadi hukum Islam. Tidak apa-apa, justru bagus ya, sampaikan meninggal. Yang kedua ada zina goer muhson. Berarti sebaliknya yang tadi. Kalau zina goer muhson itu berarti zina yang belum oleh seseorang yang belum pernah menikah atau tidak dalam ikatan pernikahan yang sah. Oke, jadi masih kene perawan, masih kene jejaka. Ya, kalian kan masih perawan, masih jejaka. Ya, ketika seseorang melakukan zina belum pernah menikah, terus belum pada pernikahan yang sah, melakukan zina itu masuknya ke zina goer muhson. Hukumannya dicambuk sebanyak 100 kali. Tahu cambuk gak? Dicambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua, diasingkan atau diusir selama 1 tahun dari tempat sana. Kalau pada zaman sekarang ada gak yang seperti itu? Tidak ada ya. Itu mirisnya kita. Padahal ini sudah menjadi hukum Islam. Ada di Al-Qur'annya, ada dalam keterangannya. Semoga kalian semua anak-anak hebat menjadi orang-orang yang soleh, soleha, bisa menjaga diri dan bisa menghindari pergaulan bebas yang lainnya. Oke? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, ibu ada oleh-oleh buat nanti kalian pulang ke rumah, ya. Tapi ini mah bentuknya perorangan, bukan kelompok. Ada tugas, nanti kalian bikin atau membuat 3 pergaulan bebas, nanti ditulis ya. 3 pergaulan bebas, berikut sebabnya, berikut solusinya. Misal,
pergaulan bebasnya narkoba. Sebab kita terjun ke narkoba itu apa? Terus solusinya bagaimana supaya kita terhindar dari narkoba tersebut. Minggu depan dikumpulkan, tapi harus dengan bahasa sendiri ya. Harus dengan bahasa sendiri. Oke, anak-anakku, alhamdulillahirobbilalamin. Pertemuan hari ini kita dianggap selesai. Itu nanti tugasnya kerjakan. Dan alangkah lebih baiknya supaya tambah berkah, pertemuan ini kita ditutupi dengan bacaan kifaratul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk pulang, hati-hati di jalan.